Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 2523169 dari kelas PTIK 6E. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang digunakan untuk memenuhi tugas akhir, yaitu dari mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, untuk materi pertama, yaitu kita akan membahas tentang antena. Di dalam antena yang nantinya kita akan eh, mendeskripsikan apa sih definisi, komponen, tujuan, manfaat, serta jenis-jenis antena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eh, yang pertama yaitu yang pertama yaitu kita akan menentukan definisi antena. Apa sih antena? Antena adalah perangkat transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik atau saat memancar dan juga mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik atau saat menerima. Nah, antena sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu antena yang berarti tiang atau tongkat panjang. Nah, dalam antena ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu transducer yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua yaitu propagias yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal tanpa kabel. Dan yang ketiga yaitu terarah. Yang maksudnya di sini yaitu dapat diarahkan ke target tertentu. Dan yang keempat yaitu efisiensi, yaitu diukur dari gain dan bandwidth antena. Nah, selanjutnya apa aja sih komponen dan bagian dalam antena? Yang pertama ada namanya elemen paradiasi, yaitu merupakan bagian utama yang memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik seperti diopel, yagi, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada namanya feed line atau kabel, merupakan saluran transmisi yang menghubungkan antena ke pemancar atau penerima. Yang ketiga yaitu impedansi matching, yaitu komponen yang menyesuaikan independensi agar tidak ada pantulan sinyal. Nah, kemudian yang keempat ada namanya reflektor, yaitu untuk memantulkan sinyal ke arah tertentu untuk meningkatkan gain antena. Dan yang kelima itu ada namanya direktor. Gunanya yaitu untuk mengarahkan pola radiasi ke depan atau digunakan pada antena Yagi UDA. Nah, dan yang terakhir, pada komponen dan bagian antena ada namanya ground plane. Merupakan bidang referensi atau pertanahan yang mempengaruhi pola radiasi antena. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat yang ada pada antena. Apa aja sih yang ada pada antena? Yang pertama, kita akan membahas tujuannya. Tujuan antena sendiri yang pertama yaitu memancarkan sinyal listrik ke udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua yaitu eh, menerima gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Dan yang ketiga itu mengarahkan energi sinyal ke arah tertentu atau direksional. Dan yang keempat yaitu memaksimalkan efisiensi transfer daya antar sumber dan medium udara. Nah, itu merupakan tujuan dari antena. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetahui apa sih manfaat antena. Nah,
Yang pertama yaitu komunikasi nirkabel. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan contohnya seperti radio, TV, handphone, dan internet nirkabel. Dan yang kedua yaitu manfaatnya seperti untuk navigasi dan GPS. Eh, Navigasi dan GPS digunakan untuk menentukan posisi dan pemetaan. Dan yang ketiga itu riset dan antariksa. Digunakan untuk teleskop radio dan komunikasi satelit. Dan yang terakhir yaitu media dan keamanan yang digunakan untuk MRI, radar keamanan, dan sensor IoT. Nah, eh, setelah kita mempelajari tentang tujuan dan manfaat, kita akan membahas tentang jenis-jenis antena. Yang pertama yaitu eh, ada namanya antena dipol, yaitu frekuensinya HF, WHF, dan UHF. Nah, eh, antena dipol ini digunakan biasanya untuk radio eh, AM atau FM, kemudian digunakan untuk komunikasi amatir. Nah, selanjutnya ada namanya antena Yugi Uda. Frekuensinya yaitu VHF, UHF. Nah, frekuensi ini digunakan untuk TV, WiFi outdoor, dan repeater. Nah, yang ketiga itu ada namanya antena parabola. Eh, Antena parabola ini memiliki frekuensi microwave atau GHz. Digunakan untuk satelit dan TV kabel serta radar. Dan yang keempat yaitu ada namanya antena patch atau PCB. Frekuensinya yaitu eh, dengan tipe GHz antara 2,4 atau 5. Nah, antena ini digunakan untuk WiFi, Bluetooth, dan GPS modem. Dan yang keempat yaitu antena omnidirectional. Nah, frekuensi antena ini yaitu namanya L-band. Digunakan untuk stasiun base dan WiFi router. Dan yang keenam yaitu antena horn. Frekuensi dalam antena horn ini ada namanya microwave plus. Digunakan untuk radar, uji EMC, dan teleskop radio. Nah, setelah kita membahas semuanya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa antena adalah transducer yang mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Begitupun sebaliknya. Dan yang kedua yaitu antena terdiri dari elemen paradiasi, feed lane, matching, reflektor, direktor, dan ground plane. Nah, yang ketiga itu tujuan dari antena itu memancarkan, menerima, dan mengarahkan sinyal secara efisien. Dan yang keempat, manfaat dari antena sendiri yaitu digunakan untuk telekomunikasi, navigasi, riset, medis, dan teknologi IoT modern. Dan yang terakhir yaitu jenis dari antena, yaitu dipol, yagi, parabola, patch, omnidirectional, horn, yaitu masing-masing digunakan untuk aplikasi berbeda. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dengan materi antena. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini eh, saya akan melanjutkan materi saya tentang internet satelit. Nah, setelah materi sebelumnya kita bahas yaitu tentang
apa sih antena dan macam-macam antena, serta manfaat antena. Selanjutnya, kita akan membahas tentang internet satelit. Nah, dalam internet satelit ini, nantinya kita akan membicarakan tentang apa definisi dari internet satelit, cara kerja, komponen, tujuan dan manfaat, serta jenis-jenis yang ada pada internet satelit. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih definisi internet satelit. Nah, seperti yang kita ketahui, internet satelit adalah layanan internet yang menggunakan satelit yang mengorbit bumi sebagai perantara transmisi data antar pengguna di darat dengan jaringan internet global tanpa melakukan infrastruktur kabel fisik di permukaan bumi. Nah, gimana sih cara kerja internet satelit? Nah, di sini terdapat 4 alur kerja dalam internet satelit. Yang pertama ada namanya pengguna. Nah, dalam pengguna ini kita menggunakan request data dari perangkat seperti PC atau HP. Nah, kemudian yang kedua yaitu dish antena yang digunakan untuk mengirim sinyal ke satelit di orbit. Nah, itu setelah kita request request data dari perangkat yaitu PC atau HP. Nah, setelah kita dish antena, kemudian kita akan meneruskannya eh, sinyal ke gateway darat atau yang dinamakan dengan satelit. Nah, selanjutnya ada namanya gateway atau NOC. Nah, setelah kita meneruskan sinyal gateway ke darat, kita akan menghubungkan internet global dengan nama itu gateway atau NOC. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang komponen utama dari internet satelit. Di sini terdapat 6 komponen utama yang ada dalam internet satelit. Yang pertama yaitu satelit atau bird. Nah, dalam satelit ini, wahana di orbit yang menerima dan memancarkan ulang sinyal terdiri dari transponder, panel surya, dan sistem kendali orbit. Dan yang kedua yaitu ada namanya dish antena pengguna. Dalam hal ini, antena parabola kecil seperti PSAT atau flat panel yang dipasang di lokasi menggunakan untuk mengarahkan sinyal ke satelit. Dan yang ketiga itu ada namanya modem satelit. Dalam hal ini, perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi frekuensi radio atau KA spasi KU band yang digunakan untuk dikirim ke satelit. Nah, yang keempat adanya namanya gateway atau hub darat. Dalam hal ini, stasiun bumi berukuran besar yang menghubungkan jaringan satelit dengan jaringan internet backbone global. Nah, yang kelima itu ada namanya NOC, yaitu Network of Center. Digunakan untuk pusat kendali jaringan yang memantau kualitas sinyal, mengatur bandwidth, dan juga troubleshooting seluruh sistem. Dan yang terakhir, ada namanya power dan transponder. Nah, dalam hal ini, power dan transponder digunakan untuk panel surya sekaligus baterai sebagai sumber daya satelit, serta transponder sebagai penguat dan penerus sinyal data. Nah, semua itu dari satelit, dish antena pengguna, modem satelit, gateway atau hub darat, NOC, Network of Center, dan juga yang terakhir atau power dan transponder merupakan komponen utama yang ada pada internet satelit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat yang ada pada internet satelit. Pertama, kita akan membahas tujuan. Apa aja sih yang ada pada internet satelit?
dan mengapa adanya tujuan yang ada pada internet satelit. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang tujuan, yaitu untuk menyediakan akses internet di daerah terpencil yang tidak terjangkau kabel. Dan yang kedua itu menghubungkan kapal laut, pesawat, dan kendaraan dengan jaringan internet. Dan yang ketiga itu menjadi cadangan atau backup jaringan saat infrastruktur darat mengalami gangguan. Dan yang keempat yaitu mendukung layanan broadband nasional secara merata di seluruh wilayah. Nah, itu semua merupakan tujuan dari internet satelit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat yang ada pada internet satelit. Yang pertama, manfaatnya pada desa dan pelosok. Jadi, akses internet di wilayah 3T yaitu terdapat, terluar, dan terpencil. Dan yang kedua itu manfaatnya penerbangan dan maritim. Seperti wifi di pesawat, kapal, dan ring minyak lepas pantai. Dan yang ketiga itu manfaatnya pada layanan publik seperti e-learning, e-government di daerah. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya untuk bencana dan darurat seperti jaringan tetap aktif saat infrastruktur darat rusak. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis internet satelit. Yang pertama kita membahas tentang orbit, eh, Geo, Meo, Leo, atau Vileo atau Leo Plus. Nah, yang pada orbit ada namanya ketinggian, eh, litensi, kecepatan, jumlah satelit, dan contohnya. Nah, eh, pada pertama itu ketinggian. Geo-nya yaitu 35.786 km. MIO-nya yaitu 5.000 sampai 2.000 km. Dan LIO-nya yaitu 160 sampai 2.000 km. Dan yang terakhir yaitu VLEO atau LEO Plus, yaitu uh, kurang dari 600 km. Nah, yang kedua yaitu ada namanya litensi. Jaraknya yaitu yang GIO-nya 600 ms, ya kemudian MIO-nya itu 100 sampai 400 ms, LIO-nya 20 sampai 40 ms, Filio atau Leo Plus yaitu 10 ms. Nah, kecepatannya yaitu yang pertama yaitu GIO, yaitu dengan kode yaitu Mbps, MIO Mbps, LIO yaitu 100 Mbps plus, dan Filio atau Leo Plus Gbps plus. Nah, kemudian ada namanya jumlah satelit. Pada GIO yaitu berkisar antara 1 sampai 3 satelit. MIO berjumlah 10 sampai 30 satelit. Dan yang LIO itu jumlahnya ratusan, serta Filio atau Leo Plus itu jumlahnya ribuan. Nah, contohnya yang pertama itu Telkom Min 4 pada MIO yaitu GPS dan O3B. Kemudian dari LIO yaitu Iridium, dan Filio atau Leo Plus yaitu Starlink dan OneWeb. Nah, eh, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan serta kesimpulan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan. Yang pertama yaitu apa sih kelebihan dalam satelit? Yang pertama
jangkauan global tanpa batas geografis. Yang kedua itu cepat dipasang di lokasi terpencil. Yang ketiga itu tidak perlu galian kabel atau BTS. Dan yang keempat yaitu ideal untuk backup dan disaster recovery. Dan yang kekurangannya yaitu latensi tinggi atau GO sampai dengan 600 ms. Yang kedua yaitu biaya perangkat dan langganan mahal. Dan yang ketiga yaitu cuaca buruk mempengaruhi sinyal. Dan yang keempat yaitu kapasitas bandwidth terbatas atau GEO. Nah, jadi internet satelit adalah solusi konektivitas masa depan yang menjembatani kesenjangan digital, terutama di era LEO seperti Starlink yang membawa latensi rendah dan kecepatan tinggi ke seluruh penjuru dunia. Mungkin sekian dari materi jaringan internet satelit. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan seluler. Nah, eh, mungkin tidak asing bagi kita apa sih jaringan seluler. Dan, nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang definisi, komponen, tujuan, manfaat, serta jenis-jenis yang ada pada jaringan seluler. Nah, eh, pertama itu kita akan membahas tentang definisinya. Dalam hal ini, sistem komunikasi nirkabel yang membagi wilayah menjadi sel-sel yang kecil yang saling terhubung. Nah, pertanyaannya yaitu apa itu jaringan seluler? Nah, eh, jadi jaringan seluler adalah infrastruktur telekomunikasi nirkabel yang memungkinkan komunikasi suara, data, dan pesan tanpa kabel fisik. Kemudian, gimana sih prinsip kerjanya? Dalam hal ini, wilayahnya dibagi menjadi area kecil yang disebut dengan sel. Setiap sel dilayani oleh sebuah base transceiver station atau BTS atau menara pemancar. Kemudian, mengapa disebut seluler? Karena kata seluler berasal dari bentuk heksagonal seperti sel lebah yang digunakan dalam pembagian wilayah yang cakupan jaringan. Nah, eh, selanjutnya apa sih bagian-bagian utama yang terdapat pada jaringan seluler? Di sini terdapat 6 bagian. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang BTS atau Base Transceiver Station. Merupakan menara pemancar dan penerima sinyal yang terhubung langsung ke perangkat pengguna. Yang kedua yaitu ada namanya BSC yaitu Base Station Controller yang digunakan untuk mengontrol beberapa BTS sekaligus. Contohnya untuk mengelola handover dan alokasi frekuensi. Yang ketiga yaitu ada namanya MSC, Mobile Switching Center. Digunakan untuk pusat switch utama yang menghubungkan panggilan antar pelanggan dan jaringan lain. Dan yang keempat itu ada namanya HLR atau VLR ya, atau Home dan juga Visitor Location Register. Digunakan untuk database lokasi pelanggan seperti HLR atau data tetap dan juga VLR atau data sementara saat roaming. Dan yang keempat, yang kelima itu UA atau MS.
atau disebut juga dengan user equipment atau mobile station. Pada hal ini, perangkat pengguna akhir seperti smartphone, tablet, modem, atau perangkat IoT. Nah, yang terakhir ada namanya core network atau jaringan inti. Merupakan infrastruktur yang menghubungkan jaringan seluler ke internet dan juga PSTN. Nah, itu semua merupakan bagian-bagian utama yang ada pada jaringan seluler. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan serta manfaat jaringan seluler bagi kita, bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu menyediakan komunikasi nirkabel yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua itu tujuannya menghubungkan jutaan pengguna secara bersamaan dalam satu infrastruktur. Yang ketiga yaitu mendukung layanan data, suara, dan multimedia secara terintegrasi. Dan yang terakhir tujuannya itu untuk memungkinkan mobilitas pengguna tanpa kehilangan koneksi atau handover. Nah, setelah kita memahami tentang tujuan dalam jaringan seluler, tentu kita akan membahas manfaatnya juga. Yang pertama, manfaatnya bagi dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk komunikasi, digunakan untuk telepon dan SMS kapan saja. Yang kedua, manfaatnya untuk internet, seperti akses data mobile broadband. Yang ketiga, manfaatnya untuk navigasi, seperti GPS dan layanan berbasis lokasi. Yang keempat itu e-commerce, seperti untuk belanja dan transaksi digital. Dan yang kelima itu untuk kesehatan, seperti untuk uh, telemedicine atau monitoring. Dan yang terakhir, manfaatnya untuk bidang pendidikan, seperti e-learning dan akses informasi. Nah, eh, setelah kita memahami tentang manfaat dan tujuannya, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan seluler atau evolusi generasi jaringan. Yang pertama dari 1G atau 1G, yaitu dengan dengan nama AMPS atau NMT, itu hanya suara analog, yang dengan kecepatannya itu hanya 2,4 KB per sekon. Eh, pada tahun 1980. Kemudian setelah itu terbit jaringan dengan nama terbit jaringan 2G atau 2G dengan nama yaitu GSM atau CDMA. Digunakan hanya untuk bisa SMS dan data digital. Nah, kecepatan jaringannya ini yaitu hanya 64 kilobyte per second. Itu adanya pada tahun 1990. Nah, setelah tahun 1990, kemudian berevolusi lagi atau berkembang lagi menjadi 3G atau 3G dengan nama WCDMA atau HSPA, digunakan untuk internet mobile. Nah, di sini sudah internet sudah mulai berkembang dengan kecepatan yaitu 2 megabyte per second. Itu maksudnya pada tahun 2000-an. Nah, dan yang keempat itu eh, setelah 3G yaitu 4G dengan tipenya itu LTE atau LTEA. Nah, dalam jaringan ini sudah bisa video streaming dalam bentuk HD dengan kecepatan yaitu 100 Mbps pada tahun 2010. Nah, yang terakhir yaitu eh,
5G atau 5G. Itu pada era zaman sekarang ini dengan namanya NR atau FM Wave, digunakan untuk IoT dan ultra low latency. Nah, kecepatan pada jaringannya ini yaitu 10 giga Gbps, yaitu pada tahun terbitnya pada tahun 2020. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang uh, alur komunikasi data yang ada pada jaringan seluler. Yang pertama itu perangkat atau UI. Merupakan perangkat pengguna yang digunakan untuk memancar sinyal radio ke menara terdekat. Yang kedua itu BTS atau NDB, merupakan menara yang menangkap sinyal dan meneruskannya ke pengontrol atau BSC dan RNC. Dan yang ketiga yaitu BSC dan RNC, merupakan mengontrol beberapa BTS dan mengelola alokasi kanal serta handover. Dan yang keempat yaitu ada namanya MSC atau core, digunakan untuk switching center, memproses, mengarahkan, dan meneruskan data atau suara. Dan yang kelima itu adanya namanya internet atau PSTN, merupakan data sampai ke tujuan, server internet, nomor tujuan, atau layanan lainnya. Nah, di sini konsep handover yaitu ketika pengguna bergerak antara area sel, maka jaringan secara otomatis memindahkan koneksi ke BTS terdekat tanpa memutus komunikasi. Dan juga proses ini disebut dengan handover atau handoff. Nah, selanjutnya ada namanya frekuensi radio. Dalam hal ini, jaringan seluler menggunakan pita frekuensi tertentu dengan kecepatan yaitu 7000 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, dan lain-lain. Dalam hal ini, frekuensi rendah merupakan jangkauan jauh, frekuensi tinggi, kapasitas besar, dan kecepatan tinggi, namun jangkauan lebih pendek. Nah, setelah kita membahas semuanya tentang jaringan seluler, kita akan dapat menarik kesimpulannya. Nah, yang pertama itu jaringan seluler membagi wilayah menjadi sel-sel yang dilayani BTS seperti sarang leba. Kemudian komponen utamanya yaitu BTS, BSC, MSC, HLR, VLR, dan perangkat pengguna. Yang ketiga yaitu tujuannya mobilitas tanpa batas, konektivitas masif, dan layanan terintegrasi. Dan yang keempat yaitu manfaatnya komunikasi, internet, navigasi, kesehatan, dan pendidikan. Serta yang terakhir yaitu evolusinya, mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G sesuai dengan peningkatan dan kecepatan kapasitas. Mungkin sekian dari jaringan materi dari saya tentang jaringan seluler. Jika ada salah, saya mohon maaf. Nah, saya akan melanjutkan materi saya yaitu tentang jaringan, sensor, dan nirkabel. Setelah kita memahami jaringan seluler, kita akan membahas tentang jaringan sensor dan nirkabel. Di sini saya akan membahas seperti yang sebelumnya tentang definisi, komponen, serta tujuan, manfaat, dan jenis serta cara kerja. Nah, jadi jaringan yang terdiri dari sejumlah besar node sensor kecil yang mampu merasakan lingkungan, memproses data, dan
berkomunikasi secara nirkabel. Nah, pertanyaannya, apa sih itu jaringan sensor nirkabel? Jadi, eh, WSN atau Wireless Sensor Network merupakan kumpulan node sensor yang tersebar di area tertentu untuk mengumpulkan data fisik atau lingkungan dan mengirimkannya secara nirkabel ke pusat pemrosesan. Nah, karakteristik utamanya yang pertama itu jumlah node-nya besar, dari puluhan sampai dengan ribuan. Kemudian yang kedua itu ada namanya sumber daya terbatas atau baterainya kecil. Yang ketiga itu komunikasi multi-hub, yaitu relay antar node. Dan yang terakhir itu self-organizing dan self-healing. Nah, di sini perbedaan dengan jaringan biasa itu eh, mungkin dengan jaringan WiFi atau LAN. WSN dirancang untuk konsumsi daya sangat rendah, tahan kondisi ekstrim, dan mampu beroperasi tanpa pengawasan manusia dalam jangka lama. Nah, eh, kemudian arsitektur dan bagian utamanya. Terdapat 6 buah arsitektur dan bagian utama dalam jaringan ini. Yang pertama itu sensor node, yaitu dia atau namanya unit pengindra. Node utama yang merasakan parameter fisik seperti suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, cahaya, gerak, dan lain-lain. Di sini terdiri dari sensor, prosesor, mikro, memori, dan serta radio. Yang kedua ada namanya transceiver, yaitu modul radio. Dalam hal ini, komponen komunikasi nirkabel pada setiap node atau Zigbee, LoRa, Bluetooth, dan sebagainya digunakan untuk mengirim dan menerima data ke node lain. Nah, selanjutnya ada namanya microcontroller, yaitu unit pemrosesan. Merupakan otak dari node sensor, memproses data dari sensor, mengolah protokol komunikasi, dan mengontrol node tidur untuk menghemat energi. Nah, selanjutnya sumber energi atau power unit merupakan contohnya seperti baterai, sel surya, atau energi health setting. Dalam hal ini, manajemen daya sangat kritis karena node harus bertahan berbulan-bulan atau bertahun. Kemudian ada namanya sling node atau gateway, merupakan titik pengumpulan data. Nah, node khusus bertenaga lebih besar yang mengumpulkan data dari seluruh jaringan dan mengirimkannya ke server atau cloud atau internet. Dan yang terakhir, ada namanya base station atau pusat kendali. Merupakan server atau komputer yang menerima, menyimpan, menganalisis data dari SIG-node dan menampilkan informasi ke pengguna akhir. Nah, di sini eh, tujuannya mengapa WSN dibangun? Yang pertama itu untuk memonitoring lingkungan secara real time di lokasi yang sulit dijangkau manusia. Yang kedua itu untuk mengumpulkan data dalam skala besar dan jangka panjang secara otomatis. Dan yang ketiga itu untuk mendeteksi kejadian kritis seperti kebakaran, banjir, dan gempa sedini mungkin. Nah, yang keempat itu mengurangi kebutuhan kabel dan infrastruktur jaringan yang mahal. Dan yang kelima itu mendukung sistem IoT atau Internet of Things dengan skala besar dan smart city. Nah, eh, kemudian apa sih manfaat dalam bidang penerapan WSN? Nah, pertama itu contohnya seperti pertanian cerdas. Digunakan untuk pantauan kelembapan tanah dan cuaca otomatis. Yang kedua ada namanya kesehatan yang digunakan untuk monitoring pasien jarak jauh dan wearable. Kemudian yang ketiga yaitu ada untuk industri, yaitu digunakan untuk prediktif
maintenance mesin, dan pabrik. Kemudian yang keempat, untuk lingkungan, seperti untuk deteksi polusi udara, banjir, dan kebakaran. Dan yang kelima itu digunakan untuk militer seperti pengintaian dan keamanan wilayah perbatasan. Serta yang terakhir yang digunakan untuk smart city seperti untuk parkir, lampu jalan, dan manajemen limbah. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi WSN. eh Terdapat dua bagian, yaitu berdasarkan topologi dan berdasarkan medium serta fungsi. Yang pertama kita akan membahas berdasarkan topologi. Yang pertama ada namanya star topologi. Merupakan semua node langsung casing sederhana, tapi tidak sekelip untuk area luas. Kemudian yang kedua ada namanya mesh topologi. Merupakan node saling relay data. Ini lebih handal dan jangkauan tugas, tapi kompleks. Dan yang ketiga yaitu ada namanya cluster topologi. Merupakan node yang dibagi kelompok atau cluster. Tujuannya untuk menghemat energi karena hanya cluster head yang kirim ke sink. Dan yang keempat yaitu tree topologi. Merupakan hierarki seperti pohon. Digunakan, nah dalam hal ini efisien untuk area berstruktur dan routing teratur. Nah, itu semua berdasarkan topologi. Sedangkan berdasarkan medium dan fungsi, yang pertama ada namanya terrestrial WSN. Dalam hal ini, node di darat paling umum digunakan di gedung, ladang, dan kota. Nah, yang kedua itu ada namanya underground WSN. Dalam hal ini, node di bawah tanah seperti untuk memantau kondisi tanah, pipa, dan tambang. Dan yang ketiga ada namanya underwater WSN. Seperti dalam hal ini node di air. Untuk digunakan monitoring laut, sungai, dan ekosistem bawah air. Dan yang terakhir itu mobile WSN atau MWSN. Dalam hal ini, node dapat bergerak seperti drone atau robot. Nah, penggunaannya fleksibel untuk area dinamis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alur dari sensor ke pengguna dalam protokol WSN. Yang pertama, kita akan melakukan sensing, yaitu untuk sensor yang mendeteksi parameter fisik seperti suhu, cahaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya processing. Digunakan untuk microcontroller memproses dan mengoperasi data lokal. Yang ketiga ada namanya transmitting. Nah, dalam hal ini data dikirim dari kabel ke node tetangga atau multi-hub. Yang keempat yaitu ada namanya aggregating, yaitu merupakan sync node mengumpulkan data dari semua node. Dan yang terakhir yaitu ada namanya analyzing, yang digunakan untuk server atau cloud menganalisis dan menampilkan ke pengguna. Jadi, dalam hal ini protokol komunikasi umumnya yaitu yang pertama Zigbee, LoRa atau LoRa1, Bluetooth Low Energy atau BLEW, kemudian 6 LoW-PAN, dan Z-Wave. Nah, kemudian ada namanya manajemen energi atau tantangan utama dalam WSN. Jadi, Node menggunakan mode sleep atau wake untuk hemat daya. Teknik ini seperti TDMA, duty calling, dan energi harvesting atau sel surya. Digunakan agar jaringan tahan lama tanpa ganti baterai. Nah, kesimpulan pada
materi jaringan sensor nirkabel yaitu yang pertama OSN adalah jaringan node sensor yang mendeteksi, memproses, dan mengirim data secara nirkabel. Nah, kemudian itu adanya kesimpulannya komponen utama dalam jaringan sensor nirkabel yang untuk sensor node, transceiver, microcontroller, sumber energi, sync node, dan base station. Kemudian yang ketiga itu tujuan dari sensor nirkabel. Yang pertama itu untuk monitoring real time, deteksi dini, efisiensi biaya, dan dukungan IoT skala besar. Yang keempat itu manfaat dari jaringan sensor nirkabel. Yang pertama untuk pertanian, yang kedua kesehatan, industri, lingkungan, dan militer, serta smart city. Dan terakhir itu jenis dalam jaringan sensor nirkabel. Ada namanya star, mesh, cluster, tree, terrestrial, underground, underwater, dan mobile OSN. Nah, mungkin sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang ketiga, yaitu ada namanya jaringan ADHOC. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang definisi dari jaringan ADHOC. Nah, jaringan ini merupakan jaringan nirkabel atau wireless yang dibentuk secara langsung antar perangkat tanpa memerlukan infrastruktur yang tetap seperti router ataupun access point. Nah, dalam jaringan ADHOC ini, yang pertama ada namanya peer-to-peer yang digunakan untuk komunikasi langsung antar perangkat tanpa perantara. Nah, yang kedua yaitu ada namanya self-organizing yang digunakan untuk jaringan terbentuk secara otomatis dan mandiri. Dan yang ketiga yaitu ada namanya decentralized, yaitu tidak ada kontrol terpusat pada setiap node setara. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dan bagiannya. Yang pertama yaitu node atau perangkat. Dalam hal ini digunakan untuk smartphone, laptop, tablet, IoT device yang berperan sebagai pengirim dan penerima data sekaligus. Yang kedua itu wireless interface yang digunakan seperti antarmuka nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee yang memungkinkan komunikasi tanpa kabel. Kemudian yang ketiga yaitu routing protokol merupakan protokol seperti AODV, DSR, OLSR yang mengatur jalur pengiriman data antar node. Kemudian ada yang keempat namanya medium transmisi. Digunakan untuk gelombang radio atau inframerah sebagai media pengirim sinyal antar perangkat. Dan yang kelima itu aplikasi atau layanan. Merupakan perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan seperti file sharing, VoIP, messaging, dan lain-lain. Nah, yang keenam dan yang terakhir yaitu power source.
merupakan baterai atau sumber daya perangkat yang mempengaruhi kemampuan transmisi dan jangkauan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk membangun konektivitas cepat tanpa infrastruktur. Yang kedua itu mendukung komunikasi di daerah terpencil dan bencana. Dan yang ketiga itu menghubungkan perangkat secara fleksibel dan mobil. Serta yang kelima itu untuk memperluas jangkauan jaringan secara dinamis. Nah, itu semua merupakan tujuan dalam jaringan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu apa sih manfaatnya? Yang pertama itu untuk menghemat biaya infrastruktur jaringan. Yang kedua itu untuk uh, deployment cepat dan mudah dikonfigurasi. Yang ketiga itu toleransi terhadap kegagalan node. Dan yang keempat yaitu mendukung IoT dan smart device ecosystem. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis jaringan ADHOC. Yang pertama itu MANET, yaitu Mobile Ad Hoc Network. Merupakan jaringan node yang bergerak seperti mobile yang membentuk topologi dinamis. Banyak digunakan pada militer dan perangkat mobile. Contohnya seperti tentara di lapangan dan drone swarm. Nah, yang kedua itu planet, yaitu eh, digunakan untuk jaringan antar kendaraan untuk komunikasi V2V dan V21, yaitu untuk mendukung sistem lalu lintas cerdas. Contohnya seperti kendaraan otonom dan juga smart traffic. Dan keempat, yang ketiga itu FANET, yaitu Flying Ad Hoc Network. Digunakan antara UAV atau drone di udara. Nah, dalam hal ini untuk misi pengintaian, bencana, dan eksplorasi. Contohnya itu seperti drone surveillance atau resource mission. Nah, yang keempat itu SPAN, Smartphone Ad Hoc Network. Merupakan jaringan peer-to-peer antara smartphone tanpa memerlukan tower seluler atau WiFi. Contohnya seperti komunikasi darurat, festival, dan hiking. Nah, selanjutnya itu cara kerja dan routing. Yang pertama itu ada namanya discovery, yaitu digunakan untuk mencari tetangga terdekat dan mengirim broadcast hello. Selanjutnya, setelah mendapatkan discovery, kita akan melakukan route request. Eh, eh, Dalam hal ini, RRIQ atau route request dikirim ke seluruh jaringan untuk mencari jalur. Nah, yang ketiga itu route reply. Node node tujuan untuk mengirim RRIP balik melalui jalur yang ditemukan. Dan yang keempat yaitu data transfer. Dalam hal ini, data dikirim melalui jalur yang telah terbentuk antar node. Kemudian, eh, dalam protokol routing proper ada namanya AODV, OLSR, DSR, DSDV, dan Batman. Nah, eh, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya tidak perlu infrastruktur seperti router dan AP. Kemudian yaitu yang kedua mudah dan cepat untuk di deploy. Kemudian yang ketiga itu fleksibel dan skalabel secara dinamis. Dan yang keempat itu tahan
terhadap kegagalan satu not. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk situasi darat dan militer. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama itu bandwidth terbatas dibanding jaringan tetap. Yang kedua, keamanan rentan atau mudah disadap atau diserang. Dan yang ketiga itu konsumsi baterai lebih tinggi. Yang keempat, routing kompleks pada jaringan besar, serta jangkauan terbatas sesuai daya perangkat. Nah, kesimpulan dari materi ini, jaringan ad hoc atau solusi jaringan masa depan yang fleksibel. Yang pertama, dapat kita ambil jaringan self-organizing tanpa infrastruktur lengkap, kemudian terdiri dari node, wireless interface, routing protocol. Kemudian jenis dalam jaringan ad hoc yaitu uh, yang pertama ada mainnet, VANET, dan SPAN. Kemudian protokol routing seperti AODV, OLSR, DSR, dan DSDV. Dan yang terakhir itu aplikasinya seperti militer, bencana, IoT, dan kendaraan otonom. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.